Saya langsung tanya aja sama Pak Yon. Pak Yon, tadi sudah disampaikan, tentu kita tidak berharap pajak singkatan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi kemudian akan terus berlanjut. Bagaimana strateginya? Silahkan. Ya, itulah Mbak Brigita. Jadi kan seperti disampaikan juga oleh Prof dan Pak Permana tadi ya, bahwa memang satu, kasus ini menunjukkan tentu masih ada ruang. Dan kita kalau sampaikan, waktu itu saya ingat betul bahwa ketika kami menyampaikan rancangan Undang-Undang HPP untuk dibahas bersama dengan DPR Komisi 11 pada waktu itu, kita sudah menunjukkan bagaimana perjalanan reformasi sudah kami laksanakan sejak tahun 83 sampai dengan tahun sekarang, sebelum waktu itu kita menyampaikan proposal Undang-Undang HPP. Dan waktu itu dikuliti juga di DPR Komisi 11 pada waktu itu satu persatu. Karena itu menguji kenapa kita masih memerlukan Undang-Undang HPP. Nah itu menunjukkan bahwa kami konsisten melakukan perubahan. Sampai kita terakhir itu adalah reformasi yang paling besar 2000-an itu kita memperkenalkan organisasi baru, tata cara kelola yang termasuk saya sampaikan Permana tadi, kita perkenalkan Kisda itu di tahun awal 2000. Fungsi AR, pengawasan pemeriksaan itu kita perkenalkan yang model baru di tahun 2000-an. Kemudian sistem yang baru yang kita akan segera luncurkan insya Allah nanti tahun depan itu Cortex, itu juga kita gagas sejak tahun 2017. Seiring dengan perbaikan sistem organisasi dan sebagainya. Namun demikian tadi, setiap kasus yang muncul itu tentu sebagaimana Bu Menteri sampaikan ini menunjukkan tentu alarm bagi kita bahwa sebaik apapun perubahan kita lakukan, kita tentu tidak gampang berpuas diri. Selalu ada ruang-ruang perbaikan baru yang membuat kita kembali harus menoleh ke dalam. Bagian mana rupanya ruang yang belum kita isi sepenuhnya. Nah ini yang menurut kami harus kita cek kembali, mumpung kita melakukan reform harus kita isi ulang. Tadi Prof menyampaikan masukan untuk whistleblower. Nah ini sebenarnya sudah ada di kami, kemarin Pak Awan, Irjen kami ketika menyampaikan di beberapa kali preskon juga menyampaikan mekanisme three-layer defense kita dan memang ini juga kita review terus menerus, balik lagi ada ruang-ruang perbaikan yang kami lakukan. Nah ini kita melakukan reform nih Mbak Brigita dalam rangka tentu tidak semata-mata hanya terkait dengan pemenahan organisasi SDM, tapi tentu tantangan ke depan yang disampaikan di awal pembicaraan kita tadi, target kita sekarang semakin meningkat. Tahun depan barangkali sudah hampir 2.000 triliun target DJP saja. Kemudian mungkin dalam 5 tahun, kalau kita balik ke belakang Mbak Brigita, seingat saya 2015 itu baru tahun pertama kita mencapai di atas 1.000 triliun Mbak Brigita. 1.050 triliun itu baru pertama kali kita capai 2015. Hanya dalam mungkin 7-8 tahun kita sudah mencapai 2.000 triliun. Biasanya mungkin dalam 5 tahun, 6 tahun depan kita sudah di 3.000 triliun. Artinya ke depan dan makin cepat kita akan target semakin besar, tantangan semakin besar, zaman semakin berubah, pola bisnis semakin cepat. Nah ini tentu tantangan yang semakin besar. Nah DJP tadi sampaikan Pak Permana, kita berubah juga cara menghadapi wajib pajak. Dengan wajib pajak yang juga semakin berubah pola cara kerja, kita tentu perubahan ini harus kita ikuti. Apa perubahan yang akan kami lakukan? Satu, cara kami memandang wajib pajak. Yang pertama adalah bagaimana kita merubah cara pola pendekatan kita. Wajib pajak ini adalah kita usahakan compliance cost-nya menjadi semurah mungkin. Karena kita tahu persis sekarang itu kan kita itu menganut sistem self-assessment system. Kita kasih kepercayaan pada dasarnya kepada wajib pajak untuk hitung, setor, lapor sendiri. Kalau wajib pajak merasa sulit, itu kepatuhannya bisa diyakini pasti akan terhambat. Sebab itu kita mudahkan dan murahkan. Caranya tadi kita digitalisasikan hampir seluruh layanan kita. Kita punya hampir 150 layanan. Saat ini hampir 50 sudah kita digitalkan dan kita targetkan dari waktu ke waktu seluruh layanan akan kita digitalkan. Jadi kita harapkan nanti orang bisa dari rumah aja, nggak ketemu, kalau bisa nggak ketemu orang pajak. Cuman kita tetap sediakan layanan yang tetap ke kantor, karena beberapa orang orang Indonesia ya Mbak ya, kalau tidak silaturahmi ke kantor itu rasanya tidak puas. Ya udah kita tetap sediakan layanan kita di kantor. Kemudian pengawasan ini yang bagian area yang tadi disampaikan beliau berdua ini yang area yang rawan sebenarnya. Nah sehingga kita bagaimana cara kita mengontrol pegawai kita, yaitu dengan kita memastikan bahwa yang kita awasi adalah wajib pajak yang betul-betul berisiko. Kita siapkan namanya compliance risk management. Jadi yang kita awasi adalah wajib pajak yang benar-benar berisiko. Nah nanti kita harapkan
yang pengawas kita, auditor, AR kita itu betul-betul akan berhadapan dengan wajib pajak yang di sistem kita itu betul-betul yang berisiko saja. Jadi kalau dia nanti berhadapan dengan datang ke tempat wajib pajak yang katakanlah tidak berisiko tinggi atau yang menengah, yaitu nanti kan kita tanyakan urusannya apa begitu. Nah sehingga seperti itulah yang sebenarnya diaplikasikan juga di negara-negara yang lain dan kita akan segera implementasikan yang mudah-mudahan seiring berjalannya waktu sistem ini tentu akan mature juga ya. Dan kita seperti Pak Permana sama kita tadi tuh, ya mudah-mudahan ini segera bisa kita implementasikan 2024. Seiring berjalan waktu tentu ini sistem yang modern ini bisa kita harapkan berjalan dengan baik Mbak Brigita. Nah ini sistemnya kita perbaiki, SDM-nya yang mudah-mudahan terus kita perbaiki yang seperti Prof sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan bantuan para stakeholders kami yang mengawasi dari luar, Komisi 11 adalah salah satu yang paling sering memberikan masukan, membantu kami mensosialisasikan segala peraturan kami kepada masyarakat. Tadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya, masyarakat semakin intens, semakin banyak komplain, masukan itu sebenarnya bagus sebenarnya buat policy maker dan administrator seperti kami. Jadi semakin banyak keterlibatan masyarakat dan administrasi yang semakin baik, mudah-mudahan ke depan juga penerimaan kita semakin baik. Demikian. Sudah dilakukan loh Prof sebenarnya reformasinya dan perbaikannya. Ya, itu sebabnya saya katakan sering sekali dalam rapat dengar pendapat dengan kami itu mereka memaparkan progres yang sudah dialami ya. Terus kemudian juga pendekatan-pendekatan manajemen modern dijalankan. Tetapi sekali lagi kalau ini kan kalau kumpulan oknum berkong kali kong menyiasati sistem selalu bisa. Ya, itu yang menjadi masalah. Itu sebabnya harus diberi insentif untuk mereka-mereka yang berani menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tetapi tidak mudah, karena berarti orang itu akan melawan arus kan. Gitu. Tapi seberapa efektif kemudian keberadaan Komwas dan lain-lain, termasuk juga inspektorat ketika masih ada puluhan yang jumlahnya nominalnya lebih dari 50? Kadang-kadang begini, motif orang bekerja di instansi-instansi pemerintah yang basah itu apa sih? Motivasinya ya. Kalau di politik kan jelas. Kalau orang masuk ke dunia politik ditanya itu oleh mentor politiknya, "You tujuanmu datang ke Senayan misalnya untuk apa?" Nah, kalau di pajak ini ingin apa? Rata-rata kan ingin kaya. Benar nggak? Nah, persoalannya bagaimana perolehan kekayaan itu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Kalau di ASN kan begitu. Kenapa orang masuk ASN? Padahal tahu gajinya katanya tidak mencukupi. Ya, istilahnya dulu Pak menteri-menteri katanya 2 minggu sudah habis begitu. Sudah mantap makan tabungan maksudnya. Ya. Itu kan karena mereka menganggap bahwa dengan diskresi, dengan kewenangan yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan income yang dalam tanda petik ya di luar normalitas. Jadi ini sebenarnya harus diidentifikasi semua. Reformasi birokrasi yang ideal itu harus diikuti dengan indeks kerawanan penyimpangan yang terjadi di pos-pos birokrasi itu. Dan untuk masing-masing pos dengan indeks kerawanan penyimpangan dan indeks kong kali kong yang itu harus pengawasannya berbeda-beda. Bagian mana regulasinya kah? SDM-nya kah? Wah ini multi factors, harus secara simultan. Gaji dinaikkan, ya pengawasan diperbaiki, ya sistem pengawasannya diperketat, ya kultur untuk melayani diperkuat. Ya kita sudah mempunyai TAP MPR nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, ya dan itu harus dioperasionalisasi di kegiatan-kegiatan ini, reformasi birokrasi, reformasi mental dan seterusnya.